Nah, para penyimak As-Saqafi TV rahimakumullah, mari kita perhatikan pada bagian kitab Hasyiah Al-Qalbi wa Umayruh halaman 255 yang dapat kita lihat di layar. Pada tulisan yang diberi kotak warna biru itu adalah pointer kitab Minhajul Talibin yang telah diberikan syarah, yaitu syarah Kanjul Raghibin. Sementara pada tulisan kitab yang ditandai dengan garis kotak berwarna kuning itu adalah komentar Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Baris atau Al-Barlis dalam hasyiahnya Hasyiah Umairah. Agar lebih jelas, mari kita zoom dan kita ganti tulisannya dengan tulisan yang baru, karena kitab yang itu terlalu kecil, masih kitab kuning yang lebih dulu yang saya scan itu. Pada halaman 255 kita tampilkan dulu bagian tulisan yang ada pada kotak berwarna biru tadi. Nah, ini tulisannya. Wala tadhiyata 'anil ghairi ay al-hayyi, dan tidak ada kurban atas nama orang lain, al-hayyi yang masih hidup, bi ghairi izni, tanpa seizinnya. Itu tanpa izin orang yang disebutkan namanya itu. Atau dikasih penjelasan wa bi izni taqaddama, terlebih dahulu kita minta izin kepada orang yang akan kita sebut namanya dalam kurban kita. Wala an mayyitin, dan tidak pula dan tidak boleh juga berkurban atas nama mayit. Illam yusibiha, apabila si mayit tidak berwasiat untuk berkurban. Ay wa bi isaihi taqawlahu, yaitu si mayit tidak pernah berpesan untuk mengerjakan kurban bagi dirinya, bagi diri si mayit. Nah, ini pendapat atau ibarah daripada Imam Nawawi Al-Kabir dalam kitab Minhajul Talibin. Beliau menjelaskan bahwa tidak sah kurban dengan nama orang lain yang masih hidup kecuali setelah mendapatkan izinnya. Dan juga tidak sah berkurban atas nama mayit atau orang yang sudah meninggal dunia kecuali ada wasiat untuk berkurban dari si mayit. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang tidak memperbolehkan berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, baik itu keluarga maupun orang lain. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasan Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Barlis dalam Hasyiah Umairahnya. Kita perhatikan qauluhu wala tadhiyata 'anil ghairi, perkataan Ki Musannif tidak sah berkurban atas nama orang lain, ai li'annaha ibadatun, karena kurban itu adalah sebuah ibadah. Namanya ibadah biasanya terikat kepada syarat-syarat dan rukun-rukun. Di antaranya yang paling penting adalah niat. Dan niat itu harus diucapkan oleh mereka orang yang masih hidup. Bagaimana niatnya orang yang sudah meninggal dunia? Sementara orang yang meninggal dunia itu sudah tidak terkena taklif ibadah. Nah, ini alasan barangkali di antara alasan yang dipaparkan tentang tidak adanya berkurban atas nama orang lain dan atas nama orang yang meninggal. Kenapa perlu disampaikan ke orang lain minta izin? Agar yang niat untuk berkurban ini maupun orang lainnya juga memahami dan mengetahui bahwa dirinya disebutkan dalam kurban. Wa bi izni taqaddama, dan terlebih dahulu minta izin. Kana muraduhu bidzalika, bahwasannya yang dimaksud dengan minta izin terlebih dahulu yaitu at-tawkila as-salifa fil hasyiyah ala qawlihi fayufidu istiratuha ila akhir. Kana muraduhu bidzalika, maksud daripada minta izin terlebih dahulu adalah mendapatkan sinyal pembolehan izin bahwa nama orang itu mau diatasnamakan untuk kurban. Atau kila as-salifa,
Ya, bisa dengan surat pernyataan fil hasyiyah, dengan komentar atau catatan kaki ala qauli dalam perkataannya. Jadi bisa ada isyarat ya, ada catatan, ada pembuktian bahwa orang yang mau dikurbankan itu mau disebutkan namanya dalam kurban, atau orang lain yang masih hidup itu. Fayufidu istiratuha, dan ini menjadi syarat boleh dilaksanakannya kurban atas nama orang itu kalau sudah ada sinyal bahwa orang yang disebutkan namanya memang mau digunakan, disebutkan namanya. Kemudian qauluhu wa bi'isaihi, ucapan kimusannif dengan berwasiat tentang kurban, ay wal fardu annaha, yaitu kurban yang wajib baginya. Nah, ya. Min ghairi malihi, daripada selain harta si mayit. Nah, jadi yang dimaksudkan ada mayit yang berwasiat kemudian minta ditunaikan, dan itu harus ditunaikan walaupun bukan harta punya si mayit. Wabil aula, dan yang lebih utama, fima, di dalam melaksanakan kurban wasiatnya itu, idza kanas mimalihi, kalau dia punya harta sendiri, si mayit itu meninggalkan harta lalu berwasiat berkurban, maka itu lebih utama ditunaikan dengan hartanya. Wa qala ar-Rafi'i, dan telah berkata siapa Imam Ar-Rafi'? Beliau adalah seorang faqih dalam mazhab Syafi'i yang setara dengan Imam Nawawi. Bernama lengkap Syekh Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi', yang wafat tahun 623 Hijriah. Apa kata beliau? Fayambaghi, maka seyogyanya, sepatutnya, ayyaqa'alahu, seseorang melaksanakan kurban lahu, bagi mayit, orang yang sudah meninggal dunia, wa illam yusi, walaupun mayit atau orang yang sudah meninggal dunia itu tidak berwasiat. Nah, Imam Rafi'i ini memberikan pendapat yang memperbolehkan. Li'annaha, karena alasannya berkurban itu dorbum minas sodakoh, bagian daripada sodakoh atau parian daripada sodakoh. Wahukiyah, dan telah diriwayatkan, dihikayatkan, dikisahkan. Wahukiyah, dan telah dihikayatkan, telah dikisahkan, an Abil Abbas As-Saraji, dari seorang ulama Syekh Abul Abbas As-Saraji, Syekhil Bukhari, sebagai gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kita kenal Imam Bukhari adalah seorang perawi hadis yang paling utama, yang sangat dipegang hadisnya bersama Imam Muslim, sehingga dikenal as-sahihain. Kalau dalam ilmu fikih ada as-syayikhani, maka dalam ilmu hadis ada as-sahihain. Ya. Dua ulama hadis yang sahih, yang mensahihkan banyak hadis. Itu yang sangat terkenal. Annahu, bahwasanya Syekh Abul Abbas As-Saraji khatama an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menghatamkan Al-Quran atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak? Aktsara min asyarati alafin, lebih banyak dari 10.000 kali khatam Quran, dan itu atas nama Nabi SAW. Artinya dikirimkan pahalanya kepada Nabi SAW. Waduha, dan beliau juga berkurban anhu, atas nama Nabi SAW pula, mithla dzalika, sebanyak jumlah menghatamkan Qurannya. Jadi Imam atau Syekh Abul Abbas As-Saraji menghatamkan Quran dan memotong kurban atas nama Nabi SAW. Sedangkan nabinya tidak pernah berwasiat kepada beliau. Tapi ternyata beliau seorang ulama yang menjadi gurunya Imam Al-Bukhari melakukan itu. Kita tahu bahwa Al-Imam Al-Bukhari ini adalah seorang ulama
yang sangat teliti sekali dalam berguru. Sekian banyak guru-guru beliau. Para ulama mencatatkan ada yang mencatat 700 guru, bahkan ada yang mencatat 1000 lebih guru beliau. Semuanya dengan teliti sekali dipilih oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Nah ini, para pemirsa Al-Thaqafi TV rahimakumullah. Di sisi lain, Imam Nawawi juga menukilkan pendapat ulama yang memperbolehkan kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya, walaupun Imam Nawawi berpendapat dan condong kepada pendapat yang tidak memperbolehkan. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 8 halaman 382. Mari kita lihat kutipannya. Lau doha an ghairihi bi ghairi iznihi lam yaqa' anhu. Jika ada yang berkurban an ghairihi dengan nama orang lain, bi ghairi iznihi tanpa seizinnya, lam yaqa' anhu, tidak sah kurbannya, tidak bisa dilaksanakan kurbannya. Wa amma tadhiyatu 'anil mayyiti, dan adapun berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, faqad atlaqa, maka sungguh telah memutlakkan siapa Abul Hasan Al-Abbadi. Ada seorang ulama bernama Syekh Abul Hasan Al-Abbadi, zawazaha, beliau memperbolehkan kurban itu dengan alasan li'annaha durbum minas shadaqah, karena kurban itu varian atau bagian dari, seperti sedekah. Wa shadaqatu tasihu 'anil mayyiti, dan sedekah itu sah boleh dilakukan atas nama mayit. Wa tanfa'uhu, mayit akan memperoleh manfaatnya. Wa tasilu ilaihi bil ijma', dan pahalanya akan sampai kepada si mayit bil ijma', dengan sebagaimana ketetapan ijma'nya para ulama. Ini pendapat yang ditukar oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu', yaitu pendapat Abul Hasan Al-Abbadi. Di samping waqala Suhaibul Uddah wal Baghawi, dan telah berkata siapa Suhaibul Uddah, pengarang kitab Al-Uddah, wal Baghawi, dan Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhuma, apa katanya? La tasihud tadhiyatu 'anil mayyiti, tidak sah berkurban atas nama mayit, illa ayyusiya, kecuali mayitnya berwasiat biha, terhadap pelaksanaan kurban. Wabihi, dan pendapat ini berarti qata'ur rafi'u, telah memotong ar-Rafi'u, pendapat Imam Rafi', bermakna membantah atau mementahkan pendapat Imam Ar-Rafi' yang tadi dijelaskan bil majarrud, secara tidak langsung. Wallahu a'lam. Ini pendapat Imam Nawawi sendiri pun lebih condong kepada tidak memperbolehkan itu. Tapi ternyata ada ulama yang memperbolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian berkaitan dengan boleh dan tidaknya berkurban untuk orang yang meninggal dunia, juga ada pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Hal ini sebagaimana yang terdokumentasikan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pada juz 5 halaman 109. Tampilannya seperti pada layar, di mana dikatakan idza ausa al-mayyitu bitadhiyati anhu, jika mayit berwasiat agar berkurban atas namanya, aw wafaqa waqfan lidzalika, atau si ahli warisnya berhenti, yaitu tidak menunaikan wasiat si mayit, menurut pendapat ini jaza bil ittifaq, itu boleh. Jadi melaksanakan wasiat mayit untuk berkurban boleh, tidak melaksanakan wasiat boleh kalau tentu saja keadaan keluarganya
tidak memungkinkan untuk berkurban, artinya tidak punya kemampuan. Fa in kanat wajibatan bin nadri, berbeda halnya ketika si mayit ketika masih hayatnya pernah bernazar, wa ghairi, atau berucap yang sama seperti nazar. Wajib 'alal warithi, maka wajib bagi ahli warisnya apa? Infadu dzalika, menegakkan nazarnya itu. Si mayit yang sudah meninggal itu harus ditunaikan nazarnya. Amma idza lam yusibiha, adapun ketika ada mayit yang tidak berwasiat untuk melaksanakan kurban, fa aradal warithu au ghairuhu, maka siapapun yang punya keinginan, baik itu ahli warisnya ataupun orang lain, ayyudhiya, untuk melaksanakan kurban anhu, bagi si mayit itu, mimma li nafsihi, dengan hartanya sendiri, hartanya si ahli waris atau harta orang lain, boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Berarti boleh orang tuanya atau saudaranya, boleh orang lain, misalnya gurunya. Fadhhabal Hanafi wal Malikiyatu wal Hanabilah, maka telah mengambil keputusan siapa? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan Hanabilah, apa? Ila jawazi tadhiyati anhu, kepada bolehnya berkurban dengan hal seperti itu. Illa annal Malikiyata, kecuali Imam Maliki mengenai hal ini ma'al karohati, menambahkan hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Alasannya wa innama ujazuhu, alasan apa namanya, mereka yang sudah meninggal dunia, li annal mauta la yamna'u taqarruba, bolehnya orang yang sudah meninggal dunia itu berkurban dengan namanya, karena kematian la yamna'u taqarruba, tidak mencegah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mayit, kama fi shadaqati wal haji, sebagaimana dalam masalah sedekah dan masalah haji. Ini dalam Mawsu'at Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pada juz 5 halaman 106 dan 107. Alhasil, para pemirsa As-Saqafi rahimakumullah, kita jadikan perbedaan pandangan para ulama dalam masalah fikih sebagai rahmatan, sebagai rahmat. Dan jika kita, Anda dan saudara ingin berkurban untuk orang tua atau orang lain yang telah meninggal dunia, maka berarti kita mengikuti pendapat ulama yang kedua tadi. Samping ada pendapat yang pertama yang tidak memperbolehkan, seperti dijelaskan di atas tadi, bahwa berkurban dalam hal ini dimaksudkan sebagai sedekah, sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan bisa memberikan kebaikan kepada si mayit serta pahala yang disampaikan kepadanya, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rahmatnya, dan Allah mengampuni dan memaafkan atas segala kealfaan, kekhilafan, kedaipan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.